안녕하세요, 구정태입니다. 취미는 관찰하기입니다. 아무도 앉지 마라! 살려주세요! 엄마! Halo brother, selamat pagi, siang, sore, malam, sesuaikan aja pokoknya di tempat kalian yang berapa itu nonton. Selamat datang di Berisi Film, tempat nonton sinema tanpa boros kuota. Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah film Korea keluaran tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang agen properti bernama Jung Tae yang punya kebiasaan aneh. Suka mengikuti kehidupan orang lain diam-diam. Tapi kebiasaan itu malah menyeretnya ke dalam kasus gelap. Setelah ia terlibat dengan seorang influencer bernama Sora yang menyimpan rahasia kelam. Gak usah banyak cincong lagi, ini dia Following. Bray. Di awal film kita diperlihatkan dulu berita yang sempat bikin heboh tentang protes organisasi kemanusiaan yang gak setuju CCTV dipasang di tempat umum. Katanya sih harus di tengah TV, melanggar privasi maksudnya. Nah, di tengah hebohnya debat online itu, kita ketemu tokoh utama kita, Gu Jung Tae. Dia seorang agen properti, kelihatannya sih kerjaannya biasa aja, ngurusin rumah-rumah orang yang disewakan. Tapi jangan salah, dia ini hobi banget ngamatin orang. Bahkan percakapan murid di sebelahnya pun dia intip. Lah, CCTV dilarang tapi orang kayak Jung Tae malah bebas jalan. Jung Tae punya reputasi bagus, banyak testimoni online yang bilang jasanya oke. Ya mungkin karena dia kerjaannya rajin, telaten, dan agak kepo. Bahkan setiap penyewa keluar dari rumah, dia bakal masuk diam-diam buat ngecek kondisi. Kadang benerin perabotan, kadang ngambil barang-barang gak kepake. Koleksinya udah banyak, dipajang rapi di gudang kayak pameran museum KW. Kalau ada tamu lihat, pasti dikira pameran barang-barang korban KPR. Sampai suatu hari, hobi ngamatinnya kembali serius. Dia mulai fokus sama seorang cewek influencer bernama Han Sora. Awalnya sih ketemu gak sengaja 5 bulan yang lalu. Tapi lama-lama Jung Tae makin kepo. Apalagi waktu dia tahu Sora suka pamer gaya hidup mewah dulu. Tapi sekarang berubah jadi malaikat sosial media. Feed Instagramnya penuh kegiatan amal. Memberi makan kucing jalanan, ngajak jalan-jalan anjingnya. Pokoknya vibes cewek baik-baik banget. Tapi Jung Tae curiga. Masa iya orang sebaik itu? Jangan-jangan cuma pencitraan. Ya wajar, namanya juga netizen tulen. Lihat orang bahagia dikira settingan, lihat orang sedih dikira konten. Saking penasarannya, Jung Tae pernah coba bawa rumah Sora buat tahu hidup aslinya gimana. Dia nebak-nebak kode pintu rumahnya. Udah kayak hacker kelas rumahan. Cuman bedanya bukan bobol bank, tapi bobol pintu orang. Tapi sayang, gagal total. Sora pinter, kode sandinya bukan cuma 1 angka, tapi semua tombol ditekan. Lah pantas aja aman, yang ada malah pintunya kayak main piano. Sampai suatu ketika Sora sendiri yang datang ke kantor Jung Tae buat bilang, 안녕하세요. 집 좀 내놓으려고 왔는데요. Jung Tae kaget campur senang. Ibarat naksir orang lama tiba-tiba doi ngechat duluan. Tah, kos gitu Jang. Tapi yang bikin aneh, Sora bilang alasan pindah karena kerjaan. Padahal baru aja perpanjang kontrak setahun. Lah ini cewek kok bohong gitu kan, kata dia. Tapi Jung Tae nggak berani nanya, takut gagal dapat kesempatan masuk rumahnya secara resmi. Akhirnya Sora kasih kunci rumah ke Jung Tae biar dicek sendiri. Jung Tae jelas bahagia bukan main. Mimpi lama kesampaian, bisa masuk rumah Sora legal tanpa drama maling. Dia langsung cek kondisi, benerin lampu mati, wastafel mampet, bahkan ngambil sampah kosmetik Sora buat koleksi. Bayangin, orang lain koleksi action figure, dia koleksi botol foundation bekas. Hobi aneh tapi ya sudahlah. Waktu berjalan, Jung Tae masih rajin mantap Sora. Hingga suatu hari, di pengamatan ke 152, dia masuk lagi ke rumah Sora buat benerin sesuatu. Tapi begitu masuk, Sora udah tewas bersimbah darah. Dia hampir muntah dan shock berat.
Mau lapor polisi, takut dicurigai. Akhirnya dia bersih-bersih jejak kayak lagi ngepel dosa, lalu pergi dengan panik. Malamnya dia tetap harus profesional kerja. Ketemu calon penyewa rumahnya Sora. Tapi dalam hati masih kalut. Jung Tae sengaja ngajak calon penyewa masuk duluan, berharap mereka yang nemuin mayat biar dia nggak disangka apa-apa. Bener aja, 2 orang itu masuk lalu teriak histeris. Tapi waktu dia lihat lagi, mayat Sora udah hilang. Lah, ini gimana ceritanya? Apa Sora ikut lomba kabur bareng tuyul? Dan disitulah cerita makin runyam. Jung Tae jadi orang pertama yang dicurigai, karena dialah orang yang terakhir punya akses ke rumah Sora. Setelah nemuin rumah Sora bersih banget, tapi jasadnya menghilang, Jung Tae makin panik. Dia mikir jangan-jangan pelaku udah bawa kabur mayatnya. Dan parahnya lagi, mungkin pembunuh itu sempat ngelihat Jung Tae. Lah, jadi saksi aja udah ngeri, apalagi kalau ikut masuk daftar target berikutnya. Sementara itu di kantor polisi ada detektif wanita keren bernama Oh Hyung Ju. Dia bete banget karena kasus yang selama ini dia kumpulin buktinya malah diserahin ke rekan lain. Kapten bilang kasus ini terlalu berisiko buat kamu. Yalah Pak, kalau semua kerjaan berisiko diserahin ke orang lain, Hyung Ju bisa-bisa cuman kebagian jagain parkiran kantor polisi. Temannya coba nenangin, tapi Hyung Ju tetap dongkol. Dia janji kalau ada kasus baru, temannya harus kasih tahu dia duluan. Balik ke Jung Tae, dia lagi kacau karena udah berhari-hari nggak ada berita tentang Sora. Dia cari-cari di internet, nggak ada juga kabar wanita 20 tahunan terbunuh. Pas masuk kantor, ada surat misterius di mejanya. Isinya foto jasad Sora plus foto Jung Tae saat ketahuan masuk ke rumah Sora. Ya ampun, siapa sih yang iseng jadi tukang foto candid kayak paparazzi tapi versi horor? Jung Tae panik, apalagi kepikiran kalau rambut atau sidik jarinya ketemu polisi. Bisa-bisa doi langsung jadi tersangka. Belum selesai deg-degannya, dia dapat telepon dari pihak pemakaman. Katanya makam ibu Jung Tae dirusak. Foto Jung Tae dan ibunya juga disobek. Pihak pemakaman minta maaf, katanya makam akan dipindah ke area VIP biar lebih aman karena ada CCTV. Tapi nggak lama dari situ, tiba-tiba ibu buset, Jung Tae hampir ditabrak mobil misterius yang melaju kencang. Untungnya sempat kabur, pas dicek mobil itu ternyata kosong. Waduh, teror pertama itu kayaknya ya. Di kantor polisi ada influencer lain bernama Whistle. Dia ngelaporin Sora yang udah 4 hari hilang. Detektif Oh Hyung Ju ambil kasusnya. Dari ponsel Whistle kelihatan kalau Sora terakhir kali minta tolong. Kalau aku nggak bisa dihubungi, tolong laporin polisi. Awalnya Whistle males karena Sora terkenal suka cari perhatian. Bahkan Whistle bilang Sora tuh jauh lebih parah dari aku. Sama-sama drama queen. Oh langsung dapat info kalau kartu kredit dan HP Sora udah mati 4 hari. Fix Sora bener-bener hilang. Nah saat Jung Tae lagi di kantor, Hyung Ju dan partnernya datang nanya-nanya. Jung Tae berusaha kalem, pura-pura nggak tahu apa-apa. Dia bilang punya kunci rumah Sora karena emang dititipin, bukan buat stalking. Tapi Hyung Ju ngerasa ada yang aneh. Akhirnya mereka cek rumah Sora langsung. Temennya mikir mungkin Sora lagi liburan. Tapi Hyung Ju curiga, liburan kok nggak bawa koper, baju, make up? Dan bener aja, mereka nemuin noda darah. Tim forensik dipanggil, Jung Tae yang ngamatin dari jauh langsung panik. Yakin banget dia bakal dijebak. Jung Tae lalu nemu video lama di mana Sora nangis klarifikasi soal donasi. Banyak yang dukung, tapi juga banyak yang hujat. Dan salah satunya dari Whistle yang ngetawain keras-keras karena tahu Sora suka manipulasi. Ternyata Whistle dan Sora punya hubungan unik. Mereka sering upload konten yang kelihatan saling benci, padahal kayaknya settingan demi engagement. Netizen sih makan aja, kayak lihat sinetron live tiap hari. Jung Tae makin curiga Whistle terlibat. Dia cari info, nemuin alamat lewat video Whistle, dan coba bikin janji COD pura-pura mau beli barang bekas. Tapi sebelum ketemu, Jung Tae malah nyusup ke rumah Whistle. Di sana dia nemuin amplop merah mirip yang diterima sebelumnya. Juga ada catatan percakapan ancaman dari akun bernama JAT.
Setelah ditelusuri, pemilik akun itu adalah pria bernama Lee. Lee ini ternyata stalker kelas kakap. Suka komentarin melecehkan di postingan Sora, bahkan fotonya banyak di lokasi yang sama kayak Sora. Jung Tae makin yakin Whistle dan Lee kerjasama bunuh Sora. Pas pulang, rumah Jung Tae malah gelap. Sepatunya berantakan, tandanya ada orang masuk. Tiba-tiba kode pintunya ditekan orang dari luar. Terus dua pria pakai helm masuk dan nyerang Jung Tae. Pertarungan sengit pun terjadi kayak Smackdown versi properti. Helm salah satunya kebuka dan itu adalah Lee. Jung Tae kaget tapi berhasil kabur. Polisi datang, detektif Oh ngecek CCTV dan Jung Tae nunjuk Lee sebagai salah satu penyerang. Tapi masalahnya, kenapa mereka nyerang Jung Tae kalau dia bukan pelakunya? Apa biar makin gampang dijebak? Gak lama kemudian, Lee ditemukan tewas gantung diri di rumah Jung Tae sendiri. Semut peliharaannya Jung Tae juga dihancurin. Ini peliharaan aja ikut jadi korban cuy. Padahal nggak ada salah apa-apa kecuali suka gigit bola. Detektif Oh makin curiga, apalagi ada bukti foto yang nunjukin Jung Tae pernah masuk rumah Sora. Dia hampir ditangkap, tapi Jung Tae kabur. Sementara Whistle siaran live ngasih tahu publik kalau Jung Tae lah dalang hilangnya Sora. Netizen tentu makin heboh, timbullah komentar-komentar cari perhatian ala warganet yang suka jadi detektif. Jung Tae makin terpojok sampai akhirnya lewat pengakuan Whistle, boom, plot twist lah Sora ternyata masih hidup. Anjay, siapa eta? Jadi selama ini semua darah, bukti, bahkan jebakan buat Jung Tae itu semua skenario ciptaan Sora. Dia udah frustasi sama hidupnya sejak lama. Dari keluarga miskin, diusir, pernah jadi wanita bar, sampai operasi plastik. Sora capek jadi nobody. Makanya dia menciptakan persona influencer malaikat di internet. Buat jaga eksistensi, dia rela bikin drama manipulasi, bahkan ngejebak Jung Tae biar terlihat sebagai pelaku. Dan lebih gilanya lagi, dia kerja sama Lee, tapi akhirnya malah bunuh Lee biar semua kesalahan bisa ditimpahkan ke Jung Tae. Sora ini ibarat film utama dari drama Korea, cantik di luar, kacau di dalam. Di gudang terakhir, Jung Tae hampir jadi korban lagi. Sora menyerang sambil berakting seolah-olah dialah korbannya. Polisi datang dan Sora teriak histeris minta tolong, lengkap dengan kaki dirantai. Jung Tae cuma bisa bengong, kayak, lah kok gue yang disalahin dah gitu lah kira-kira. Jung Tae juga akhirnya diborgol. Ia melihat Sora kini tersenyum puas. Goblok kan, astagfirullah tahu. Namun Jung Tae melawan, berhasil kabur, bahkan mengunci polisi dan Sora di luar. Ia melarikan diri dengan mobil. Keesokan harinya, detektif Oh datang ke kantor polisi dengan wajah kesal. Tapi bukannya disambut hangat, ia malah dihajar rekannya sendiri. Detektif Oh menuduh rekan kerjanya gagal menangkap Jung Tae. Ia juga menyebut ada kejanggalan di kasus Sora. Menurut detektif Oh, darah di rumah Sora terlihat seperti korban dibantai dengan brutal. Tapi anehnya, Sora sendiri tidak terluka parah. Rekannya menolak teori itu, menganggap detektif Oh sudah gila karena malah menyalahkan korban. Namun detektif Oh tetap ingin penyelidikan ulang. Sayangnya kapten menunjukkan bukti lain. Darah Sora ditemukan di sepatu Jung Tae. Kapten langsung memerintahkan penangkapan Jung Tae dan menugaskan tim untuk mengantar Sora pulang. Sementara itu, bawahan Jung Tae di tempat kerja diwawancarai media. Ia menyebut Jung Tae memang aneh dan kadang menjijikan. Apalagi kebiasaannya masuk ke rumah orang diam-diam. Jung Tae yang menonton tayangan itu di warnet terkejut. Ia juga melihat Sora sedang siaran langsung sambil menangis, mengaku kondisinya baik-baik saja. Banyak orang mendonasikan uang, membuat Jung Tae semakin tidak habis pikir. Menurutnya, hanya orang gila yang bisa melakukan itu, tapi lebih gila lagi semua orang di internet malah menghujat dirinya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jung Tae lalu menulis surat untuk detektif Oh. Dalam surat itu, ia mengakui perbuatannya. Sering masuk rumah klien diam-diam, Jung Tae dulu tidak merasa itu salah. Selama tidak menyakiti orang lain. Ia hanya ingin menjadi pahlawan properti yang memperbaiki kerusakan tanpa diketahui pemilik rumah. Tapi kini ia sadar tindakannya salah.
Jung Tae berjanji siap ditangkap dan tidak akan kabur lagi. Ia bahkan membakar semua koleksi barang curiannya. Setelah itu, ia menemui Detektif Oh, menceritakan semua yang ia tahu. Sementara itu, Sora sudah dipulangkan. Detektif Oh memastikan rumahnya aman. Sora menemukan amplop merah tapi tidak menunjukkannya. Hanya bilang itu barang pribadi. Saat membuka amplop, ia melihat gambar tangan Jung Tae dan tulisan bahwa bukti asli ada di tempat biasa. Sora panik lalu diam-diam pergi bertemu Jung Tae. Di lokasi pertemuan, Sora langsung menanyakan bukti yang dimaksud. Tapi Jung Tae hanya diam. Hal itu membuat Sora yakin Jung Tae sebenarnya tidak punya apa-apa. Jung Tae malah menyinggung soal anjing-anjing yang sering dibawa Sora. Jung Tae merasa ada kejanggalan. Jumlah anjing yang dibawa Sora semakin lama semakin berkurang. Ia menuduh Sora membunuh anjing-anjing itu dengan cairan pembeku demi donasi. Jung Tae tak habis pikir, apa nggak kasihan sama anjingnya? Mereka kan nggak salah apa-apa, kecuali kalau anjingnya suka numpang wifi tetangga. Sora menjawab sambil menangis. Ia memang sedih saat membunuh para anjing, tapi itu caranya bertahan hidup. Tangisannya pun tidak lama, soalnya kalau lama-lama nangis make upnya luntur. Jung Tae mencoba bernegosiasi. Ia ingin namanya dibersihkan. Sora harus mengaku di depan polisi dan followersnya bahwa ialah dalang sebenarnya. Kamu tetap jadi korban, aku dinyatakan tidak bersalah, kata Jung Tae. Tapi Sora menolak. Menurutnya lebih mudah jika Jung Tae mati. Sora langsung menyetrumnya. Tak sadar, Jung Tae sudah terikat, sementara Sora menyiapkan perlengkapan untuk membuatnya seolah-olah bunuh diri karena merasa bersalah. Jung Tae bertanya, kenapa kamu membunuh Lee padahal dia sangat ingin hidup bersamamu? Sora membantah, aku nggak membunuh siapa-siapa, semua kekacauan ini karena kamu. Tapi Jung Tae tetap yakin Sora membunuh sahabat wanitanya. Ia ingat Sora sering ke hutan di belakang taman. Setelah didalami, benar saja Detektif Oh menemukan jasad wanita itu bersama puluhan jasad hewan yang dikubur Sora. Wanita itu ternyata tahu masa lalu Sora sebagai wanita malam dan pencuri. Lalu mengancam akan membuka aibnya jika tidak diberi uang. Karena takut reputasinya hancur, Sora pun membunuh wanita itu. Anjay, mantap goblok. Ketika polisi datang, Sora panik. Ia masih menyangkal dan balik menuduh Jung Tae. Tapi Detektif Oh sudah punya bukti kuat. Akhirnya Sora diborgol. Sora marah besar pada Jung Tae. Kalau saja kamu nggak ngamatin aku, semua perbuatanku nggak akan ketahuan. Jung Tae hanya menjawab lirih, hampura. Beberapa tahun kemudian, Sora mendekam di penjara. Seorang reporter mewawancarainya. Nama baik Sora pun hancur. Semua orang kini tahu siapa dirinya. Tapi Sora tetap merasa dirinya hanyalah korban rasa iri orang-orang. Menurutnya, manusia memang senang melihat orang lain terjatuh. Sementara itu, Jung Tae akhirnya bebas bersyarat. Nama baiknya perlahan pulih setelah publik tahu Sora adalah pelaku sebenarnya. Jung Tae kembali menjadi agen properti. Ia menemui Detektif Oh untuk berterima kasih, tapi Detektif Oh menolak. 고마울 거 없어요. 예. 전 제 할 일 한 거라고요. Dan sebelum pergi, Detektif Oh menegaskan, 구정태 씨, 당신 피해자 아니에요. 범죄자예요, 스토커. Jung Tae pulang tapi mulai merasa tatapan orang-orang di sekitarnya aneh. Mereka tak nyaman hidup berdampingan dengan mantan napi. Dan cerita pun berakhir dengan ironi. Secara garis besar, Following ini tuh masuk kategori drama trailer yang bikin kita mikir, curiga sama semua karakter, dan deg-degan kayak lagi nunggu saldo ShopeePay cair pas presale. Alurnya cukup rapat, walau di beberapa titik packingnya agak melambat, tapi itu masih bisa dimaafin karena endingnya lumayan meledak dan bikin kita menganga. Dari segi visual, sinematografi cakep, gelap, misterius, tapi tetap enak ditonton. Karakter-karakternya juga punya lapisan masing-masing, bikin kita nggak bisa gampang percaya sama siapapun. Jadi kalau kamu suka drama dengan nuansa penuh rahasia dan twist, Following ini bisa jadi pilihan yang pas. Rating dari berisi film di 8,5/10.
layak banget buat kamu ikutin. Asal jangan sampai kamu sendiri jadi following orang di real life. Serem bro. Nah brother, segitu dulu bahasan kita soal following 2024. Ingat, jangan cuma jadi pengikut, tapi juga jadi pemimpin dalam hidupmu. Oke, motivasi lah tipis-tipis, oke? Sampai jumpa di sinema berikutnya. Jangan lupa kopi cemilan dan mode santuy aktifin. Bye bye. Thank you brother. Bye.